Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasih Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan kalau hari ini kita kembali bertemu di channel YouTube saya ini untuk kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Khususnya di momen yang spesial ini karena kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Puji Tuhan, dan saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan kepada kita semua, dan kiranya Tuhan memberkati kita. Dan sebelumnya saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, selamat pagi. Kami mengucap syukur kepadamu buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang masih terus menerus menyertai kehidupan kami. Sampai hari ini kami ada, itu karena campur tangan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur juga Tuhan kalau hari ini kami bisa memperingati hari kenaikan-Mu ke surga. Dan kami akan beribadah bersama-sama dengan umat-Mu, dengan setiap orang yang percaya kepadamu. Kami akan beribadah, kami akan datang ke rumah-Mu yang kudus. Kiranya Tuhan, apa yang kami lakukan, ibadah kami itu berkenan di hadapan-Mu. Hari ini Tuhan, kami juga akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami. Di dalam dan demi nama Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, satu renungan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Saya percaya ini ayat yang luar biasa setiap tahunnya atau setiap memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Ayat ini biasanya dibacakan atau diperdengarkan kepada kita semua, itu yang menceritakan, membicarakan tentang Yesus terangkat ke surga. Mari saya akan bacakan kepada kita demikian firman Tuhan. Perikopnya berjudul Yesus terangkat ke surga. Ayat 6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditentukan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kau berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Puji Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan yang sudah saya bacakan kepada kita semua, di mana menceritakan tentang detik-detik terakhir ya. Yesus bersama dengan para murid dan dia terangkat atau dia kembali ke surga. Saudaraku, renungan ini saya beri judul Pergi untuk Kembali. Wah, haleluya. Ini satu judul yang cukup familiar ya. Pergi untuk kembali, bukan bicara tentang asmara, bukan, tapi berbicara tentang Yesus yang terangkat ke surga dan para malaikat mengingatkan kepada para murid, dia yang terangkat ke surga dan dia akan kembali. Saudara yang dikasih Tuhan, ini penting untuk kita ketahui, ada pengharapan ya yang diberikan melalui ayat ini kepada kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang dimana Yesus yang sudah terangkat ke surga dan pada waktunya dia akan kembali untuk datang ke muka bumi ini, pasti memiliki tujuan yang pasti. Amin, saudaraku. Setidaknya ada beberapa hal yang harus kita pelajari dengan terangkatnya Yesus ke surga. Di sini saya menuliskan ada 3 bagian saja. Yang tentunya yang pertama itu di ayatnya yang ke-8 yang dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu,
dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Apa yang dimaksudkan dengan ayat ini? Di sini saya berikan satu pernyataan bahwa Yesus itu memberikan kesempatan bagi setiap orang percaya untuk menjadi saksi. Jadi para murid diberikan kesempatan ketika Yesus sudah bersama-sama dengan mereka dan sudah tiba waktunya Yesus kembali ke surga. Di sini satu pembelajaran bagi kita yang mengatakan bahwa sebagai orang percaya yang dimulai dari para rasul pada waktu itu, dan ini juga ditujukan kepada kita yang percaya kepadanya, kita diberikan kesempatan untuk kita menjadi saksi. Amin, saudaraku. Kita menjadi saksi bukan dengan kita sendiri, bukan dengan apa yang ada pada kita saja, tapi Yesus di sini mengatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Artinya, ketika Roh Allah itu ada di dalam kehidupan kita, maka kita memiliki kuasa. Kuasa itulah yang akan kita pakai untuk kita menjadi saksi atau menyatakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan bagi banyak orang. Amin, saudaraku. Jadi dengan terangkatnya atau perginya Yesus ke surga, ini adalah satu kesempatan bagi kita untuk kita menjadi berkat, menjadi saksi bagi banyak orang dengan kuasa Roh Kudus. Lewat perkataan kita, lewat kehidupan kita, banyak orang yang diberkati, banyak orang yang diberkati sehingga mereka mencari tahu bahwa kehidupan kita yang percaya ini adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus, sehingga juga mereka juga menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Amin, saudaraku. Jadi ini satu kesempatan bagi kita, bagi gerejanya, untuk kita menjadi saksi bagi banyak orang. Yang kedua, itu sudah pasti terambil dari kitab Yohanes ya. Dari kitab Yohanes dikatakan dalam kitab Yohanes yang ke-14, kita sudah mungkin juga sudah sangat familiar pastinya ayat ini kepada kita. Yohanes yang 14, di situ dikatakan di ayatnya yang kedua seperti ini. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Pengharapan kepada Yesus ada kepastian. Ada kepastian yang jelas. Amin, saudara yang sedang mendengarkan renungan ini, ya maaf kalau saya sedikit salah ngomong. Ada kepastian yang diberikan kepada orang yang berharap, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Di sini dikatakan Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Sering kasih Tuhan, jangan sempat tempat yang sudah disediakan bagi kita tidak pula menjadi bagian dari kita. Tidak pula kita yang mendapatkannya akibat dari kehidupan kita yang mungkin tidak nantinya jadi tidak percaya. Tapi di sini memang memberikan satu pesan supaya kita tetap percaya dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa Yesus menyediakan tempat. Jangan sempat tempat itu menjadi milik orang lain, tapi itu memang menjadi bagian kita asalkan kita tetap percaya kepadanya. Amin, saudaraku. Dan yang terakhir itu juga tentunya ada di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu di ayatnya yang ketiga dari Yohanes yang ke-14. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tempat yang sudah disediakan bagi kita, yang sudah Yesus sediakan bagi kita. Di sini sudah dijelaskan bahwa tempat itu untuk kita. Yesus akan datang kembali. Jadi kisah para rasul tadi, para malaikat tadi mengingatkan dia akan datang kembali, dan kitab Yohanes juga mengatakan aku akan datang kembali dan membawa setiap orang percaya, orang yang berharap kepadanya, membawa ke tempat yang sudah dia sediakan. Amin, saudaraku. Ini satu pengharapan yang begitu luar biasa. Dimulai dari kehidupan kita menjadi berkat, dimulai kehidupan kita yang menjadi saksi, lalu Yesus menyediakan tempat pada akhirnya, dan tempat itu diberikan kepada kita. Bukan itu saja, dia akan datang kembali untuk menjemput kita, membawa kita ke tempat yang sudah disediakan. Saya percaya ini berbicara tentang rumah Bapa, ini berbicara tentang surga, karena perikopnya saja di sini sudah diberikan satu penjelasan tentang
rumah Bapa. Inilah pengharapan yang ada di dalam Kristus. Amin, saudara yang dikasih Tuhan. Berarti kita harus tetap bertekun, kita harus tetap berharap dengan apa yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan. Dan juga saudara yang dikasih Tuhan, dengan kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ini, kiranya kita juga terus semakin mendewasakan, semakin bertekun, semakin sungguh-sungguh, karena firman-Nya yang mengatakan Dia akan datang kembali untuk menjemput para gerejanya. Mari persiapkan diri kita semakin dewasa rohani, kita melakukan perbuatan yang baik, kita menyaksikan kebaikan Tuhan bagi orang. Artinya kita melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan untuk kita lakukan, dan percayalah Roh Kudus akan memampukan kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, ini saja yang bisa saya sampaikan. Renungan di pagi yang indah ini sebelum kita berangkat ke rumah ibadah, ke gereja untuk kita beribadah. Kiranya apa yang sudah kita dengar ini kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat renungan firman-Mu ya Allah kami, yang mengingatkan kami untuk kami terus berpengharapan hanya kepadamu. Firman-Mu ya dan amin. Kami tahu dengan Engkau berangkat, Engkau pergi ke surga, Engkau akan datang kembali untuk menjemput kami dan menempatkan kami di tempat yang Engkau sudah sediakan. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi saksi-Mu bagi banyak orang, sehingga nama-Mu yang dipermuliakan. Kami akan beribadah Tuhan di gereja kami masing-masing. Tuhan berkati kami semua dalam perlindungan-Mu dan di dalam berkat-Mu senantiasa. Terpujilah nama-Mu, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, demikian renungan firman Tuhan di pagi yang indah ini, dan selamat beribadah, selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.